Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Di video ini kita akan latihan ya. Latihan kimia larutan elektrolit dan non elektrolit. Ini adalah kimia SMA semester 2 ya. Oke, kita akan mulai langsung saja dari nomor 1 ya. Perhatikan pasangan larutan berikut yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya, larutan dapat menghantarkan arus listrik karena di dalamnya ada ion-ionnya. Kalau biasanya kita yang menghantarkan arus listrik kan logam ya. Di logam itu adalah awan elektron yang menghantarkan listrik ya. Jadi kalau di larutan adalah yang menghantarkan listrik adalah ion ya. Ion-ion. Dan daya hantar listrik ini ya dipengaruhi oleh 3 hal. Daya hantar listrik dipengaruhi 3 hal. Yang pertama adalah jenis larutan. Yang kedua adalah jumlah ion dalam larutan itu. Ini sebenarnya jenis larutan juga ya. Jenis larutan jumlah ionnya ya. Ini apa? Kepekatan atau molaritas. 2 aja mungkin. Atau jenis larutan sebenarnya dan banyaknya ion ya. Ya mungkin enggak apa deh, banyaknya ion saya masukkan. Oke, mungkin jenis larutan itu elektrolit apa non elektrolit terus kemudian banyaknya ion. Ya, oke. Jadi tidak apa kita masukkan 3 hal ini. Ya, KOH. KOH ini adalah elektrolit kuat. Jelas dia akan dapat menghantarkan listrik ya. KOH ini oke. Tapi C2 ini kuat malah ya KOH. C2H5OH ini adalah metanol. Ini non elektrolit. Nah ini ya. KOH-nya bagus, elektrolit ya. KOH di dalam air akan membentuk KOH ya. Ya, ini akan membentuk K+ dan OH-. K+ dan OH-. Nah, inilah ion-ion ini yang akan menghantarkan listrik. CH3COOH ini asam lemah, ya, asam format ya. HCOOH. Ya, ini asam lemah. Ya, dia akan mengion menjadi HCOO- tambah H+. Nah, ini elektrolit ya. AlCl3 ya, AlCl3 ini elektrolit juga. Di dalam akan membentuk 3 ion malah ya, Al ya, 3+ tambah 3Cl-. Nah, ini malah banyak ya, ionnya. Ya, semakin banyak ion ya semakin elektrolit. Jadi ini adalah jawabannya. Ya, ini CONH dua kali ada urea. Ini urea itu non elektrolit. Ya, non elektrolit. Dan di sini ada di sini C2H5OH ini tadi sama dengan ini metanol ya. Di sini juga urea. Oke, nomor 1 clear. Sekarang kita akan bahas nomor 2. Roni menguji daya hantar listrik larutan HCl ya, HCl ini adalah elektrolit kuat. HCl ada O4, HClO4. Kalau HCl saja asam sulfat ya, ini HClO4 1 molar dengan rangkaian alat uji elektrolit hasil uji larutan yang tepat. Nah, di sini adalah di sini HClO4 ini termasuk asam kuat juga ya. Dia akan menyala terang dan ada gelembung gas ya yang A. Jadi ada baiknya kita cek ini ya, kalian bisa di Google banyak itu ya. Ya, ini saya contohkan. Oke. HClO4 adalah asam perklorat. Nah, jadi daftar nama asam basa kuat lemah ini ya setengahnya dihafal ya. Ya jangan setengahnya deh, dihafal aja. Dihafal.
Ya yang kuat apa, basa kuat apa, asam lemah, basa lemah ini ya. Nah, kalau hafal enak. Oke ya. Itu tak siapkan sekalian tadi siapa tahu. Tadi asam perklorat ini ya, asam perklorat. Asam kuat. Oke. Kemudian suatu larutan, ya nomor 3, satu larutan saat diuji daya antar listriknya tidak dapat menyalakan lampu. Nah, tidak dapat menyalakan lampu dan menghasilkan sedikit gelembung. Kalau seperti ini lemah. Lampu nggak nyala, ada sedikit gelembung. Dari sini mana yang merupakan asam atau garam atau basa yang lemah? Ya, di sini NH4OH. Kalau KCl kuat, ini kuat. H2SO4 kuat. Ya, bisa dilihat ini CaOH2 kali ini kuat juga ini. Terus kemudian di sini C6 ya ini non elektrolit. Oke. Sekarang akan kita bahas nomor 4. Senyawa HCl ya yang dilarutkan dalam benzena tidak dapat menghantarkan arus listrik karena HCl tidak terionisasi dalam benzena. Nah, ini kalau tidak terionisasi padahal yang menghantarkan listrik adalah ion ya. Kalau di logam itu kan awan elektron ya, kalau di sini ion di larutan. Jadi kalau tidak ada ionnya ya nggak bisa. Ya, diketahui beberapa larutan berikut. Pasangan larutan yang mau diperkirakan memiliki daya hantar listrik yang sama kuat. Nah, di sini HBr ya, di sini akan menjadi H+ ya tambah Br-. Ya, NaOH di sini akan menjadi Na+ tambah OH-. Ini adalah 2 ion ya. Di sini 2 ion. Ya. H2SO4. Nah, ini H2SO4 2H+ tambah SO4-, 3 ion. Di sini H2C2O4. Di sini akan, tapi ini aja cukup enggak ini untuk menjawab. Kalau hanya 2 ion 3 molar ya, 2 ion 3 molar kalau dikalikan kan 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Nah, di sini ada 2 molar 3 ion. Nah, 3 kali 2 adalah 6 juga. Jadi kita memperkirakan 1 dan 3 ini yang sama-sama kuatnya ya. Sama-sama kuat. Ya, perkalian antara ion dan molar sama. Nah, kita perkirakan sama ya. 1 dan 3. Jawaban yang B. Oke. Nomor 6. Atika ingin menguji daya hantar listrik. Ya, menguji daya hantar listrik larutan A dan B yang belum diketahui. Nah, di sini larutan A, di sini larutan B, belum diketahui. Nah, sifatnya, kedua larutan dirangkai dengan lampu dengan sumber arus dan elektrode. Di sini ada elektrode, di sini ada sumber arus kasih baterai gitu ya. Nah, terus di sini ada lampu, ya. Nah, lingkaran gitu aja ya. Nah, di sini sama, di sini ada baterai. Di sini ada lampu, nah, elektrodenya dimasukkan. Oke, ini larutan A, di sini larutan B. Larutan A dapat menyalakan lampu dengan redup. Ini nyala tapi redup, ya, dan menghasilkan gelembung gas di elektrodenya. Sedangkan larutan B tidak dapat menyalakan lampu. Ini mati lampunya. Tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gelembung gas. Ini non elektrolit. Kalau ini elektrolit lemah. Ya.
kemungkinan A dan B secara berurutan. Nah, kita harus mencari elektrolit lemah dan non elektrolit. Kita mulai dari non elektrolitnya aja mudah. Ya, BaSO4 ini jelas bukan, ini elektrolit, nah ini yang non elektrolit. C12H22O11 ini adalah glukosa, sukrosa. Ya, dan BaSO4. Nah, ini menarik, BaSO4 sukar larut, jadi sukar mengion. Sehingga lemah, elektrolit lemah. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Nomor 7, perhatikan data hasil uji daya hantar listrik beberapa larutan berikut. Berdasarkan data tersebut, urutan larutan dari yang mempunyai daya hantar listrik paling kuat. Yang paling kuat yang nyalanya terang ya. Nyalanya terang ya, gelembung ada. Jadi L ini ya. Kemudian kita lanjutkan nyala redup ya, K ya, LK. Nyala redup ada. Terus yang M tidak nyala, tidak ada ya, padam ya, dan tidak ada. Jadi paling rendah ini LKM. Jadi yang C. Oke. Kita lanjut nomor 8. Perhatikan hasil uji daya hantar listrik beberapa larutan berikut. Hasil uji coba MgCl2 ya. MgCl2 magnesium klorida, larutan urea ya, urea dan AgCl. Nah, yang benar secara berurutan menunjukkan oleh angka. MgCl itu elektrolit kuat. Non elektrolit AgCl ini adalah kuat juga ya, elektrolit kuat. Yang jelas elektrolit lah. Ya, dan Cl2 pasti lebih kuat ya, ada 3 ion. Elektrolit. Oke. Kuat rasanya ini ya, kuat juga. Tapi ini ada 2 ion, di sini 3 ion bedanya. Pasti yang paling terang ini adalah MgCl2 paling terang. Ya, kita pilih nomor 1. Ya, nomor 1. Kemudian urea ini yang sama sekali tidak menyala. Di situ yang sama sekali tidak menyala dan tidak bergelembung nomor 3. 1,3 elektrolit kuat tapi ya nggak begitu kuat ya, kayak 1,34 ada enggak? 1,35 ada gelembungnya itu. 1,3 yang jelas ini pasti 3 ya. AgCl-nya 1 oke, 3 oke, saya berharap ada 2, 1,32. Adanya 1,35 sama 4. Ya kita pilih 4 aja. Kita pilih 4 nyala ya. 1,34. 1,34. Loh enggak ada 1,34. 1,35 adanya ya. Lumayanlah ada gelembungnya ya. Oke, 1,35 aja deh. Misalnya ada 1,34 itu saya pilih 1,34. Enggak ada 1,35. Larutan asam asam karbonat memiliki derajat ionisasi 0,8 ya. Kita punya rumus alfa sama dengan ya, yang terionisasi mula-mula ya. Larutan asam bikarbonat memiliki derajat ionisasi 0,8. 0,8 sama dengan jika CONH3 yang terionisasi adalah 8. Ini adalah 8 dibagi mula-mula wala, ini mula-mula, tinggal mula-mula sama dengan 8 bagi 0,8 10 mol. Oke, larutan barium klorida 0,5 molar memiliki daya hantar listrik yang lebih baik daripada larutan barium sulfat karena 0,5 molar. Barium klorida Ba
Cl2 kalau nggak salah ya. Barium Ba golongan periodik ke Bemo B B B Ba ini golongan 2 kalau nggak salah ya. Iya, golongan 2. Bemo mau kok cari sarapan tadi. Oke, golongan 2 memiliki daya antar listrik yang lebih baik daripada BaSO4. Ya, oke. Ini lebih baik ya. Barium sulfat lebih sukar larut dalam air. Ya. Barium sulfat lebih sukar larut dalam air daripada barium klorida. Ini yang benar, sukar larut. Oke, kita kerjakan yang nomor 1 sekarang untuk IC ya. Kelompok zat-zat berikut dalam kelompok larutan elektrolit atau non elektrolit. Larutan gula itu non elektrolit. Gini aja ya. Kalau elektrolit saya kasih centang, non elektrolit silang gitu aja ya. Gula non elektrolit, larutan garam elektrolit, cuka elektrolit, urea non elektrolit, soda kue. Soda kue ini elektrolit, etanol non elektrolit, air suring itu aqueous ya, non elektrolit, air laut elektrolit. Oke. Andi melakukan uji daya hantar listrik 3 jenis larutan dengan hasil seperti gambar. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, Andi memperkirakan larutan wadah X, ZZ berturut-turut yaitu asam bromida. Ya, ini sebagai asam bromida betul. Dia asam bromida itu nyalanya terang dan banyak gelembungnya. Oke. Ya, asam fluorida seharusnya sama, ya, terang. F itu asam kuat ini. Lah kok mati? Salah. Ya, untuk asam fluoridanya salah dia. Kemudian saya pakai hijau. Formaldehid. Formaldehid ini saya pakai warna coklat aja. Formaldehid H2CO ya. Ini salah juga lihat. Harusnya asam, harusnya ada gelembung-gelembung ini mah. Oh, ada nyala sedikit HCO itu. Bentar. Non elektrolit rasanya kalau formaldehid. Aldehid itu sendiri, ya formaldehid itu berasal dari aldehid dan aldehid itu non elektrolit. Ya. Formaldehid dari aldehid ya. Seharusnya sama dengan yang Y, malah kebalik ini. Ya, jadi ini salah ya. Karena di sini nyala. Ya, formaldehid. Oke, nomor 3 sekarang. Diketahui beberapa larutan sebagai berikut. Manakah larutan yang menghasilkan nyala lampu paling redup? Ya, ini kuat lemah. Yang 3. Ini kuat, ini lemah. Oke. Kuat CaCl2 kuat, AgCl kuat, HNO3 itu lemah. Ya. Ya, kita cek ya. HNO3 itu termasuk asam lemah ya. Nah, ini tadi. HNO3, asam nitrit ya, lemah. Oke. Oke, nomor 4 ini. Mengapa saat tangan basah tidak boleh memegang alat yang terhubung dengan arus listrik? Ya, karena ya, tangan yang basah ya akan menjadi medium dalam
Mengapa tangan basah tidak boleh megang alat yang terhubung dengan arus listrik? Tangan yang basah, intinya airnya ya. Ya, karena gini aja, air akan mengantarkan listrik ya. Angin yang ada di permukaan tangan kita akan mengantarkan listrik. Gitu aja. Air yang ada di permukaan tangan kita akan mengantarkan listrik. Ya, jadi tangan kita ini mensekresikan asam dan itu jelas larutan elektrolit. Ya, kalau kena air akan larut kan di dalam air yang membasmi tangan kita, dan itu bisa kita pastikan itu pasti elektrolit. Lagian kita air dalam kehidupan sehari-hari yang kita gunakan itu elektrolit karena bukan air suling atau aquades. Ya, jadi jelas kalau aquades air suling itu non elektrolit ya. Tapi di sini air dalam yang sehari-hari, air kamar mandi itu sudah kecampur banyak ya, kecampur banyak zat-zat elektrolit yang ada di dalam proses sampai ke kamar mandi kita ya. Di PDAM mungkin di mana air tanah sendiri kan bukan air suling yang non elektrolit. Jadi apalagi membasahi tangan kita yang kita selalu mengekskresikan keringat ya, dan itu adalah banyak mengandung ion. Nah, ya, akan mengantarkan listrik dan akan membuat kita tersetrum ya, dan akan membahayakan kita. Tidak boleh memegang alat yang berhubungan dengan listrik karena air yang ada di permukaan tangan kita akan mengantar listrik dan bisa membahayakan keselamatan kita. Ya. Larutan amonium hidroksida memiliki derajat ionisasi 25%, alfanya adalah 0,25 atau seperempat ya. Ya. Jika mula-mula terdapat 2 mol ya, berapa jumlah mol basa yang terionisasi ya. Jadi alfa sama dengan mol terionisasi bagi mula-mula. Maka mula-mula sama dengan terionisasi bagi alfa. Yang terionisasi adalah 0,2 ya, dan alfanya adalah seperempat atau 0,25. Maka mula-mulanya adalah 0,2 kali 4 sama dengan 0,8 mol. Nah, seperti itu. Baik, ini adalah akhir dari pembahasan kita ya soal larutan elektrolit ya. Kita nanti akan lanjutkan di pembahasan lain, di video lain kalau ada request ya. Jadi request bisa di grup kita, di kolom deskripsi sudah ada. Kita punya grup di Facebook atau kita juga punya grup di Telegram. Oke. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.